pagi adik. Pagi. Ya sebelumnya perkenalkan saya perawat Ajeng. Adik bisa panggil saya Suster Ajeng ya. Ya, Kalau boleh tahu nama adik siapa dan tanggal lahirnya berapa? Sambil suster lihat ya gelang tangannya untuk mencocokkan identitasnya. ya. Nama saya Gina Lutfia, tanggal lahirnya 25 November 2005. Ya sudah sesuai ya. Adik senang dipanggil apa? Gina aja, Sus. Oke baik adik Gina. Bagaimana kondisi adik Gina pada pagi hari ini? Apakah semalam tidurnya nyenyak? Semalam saya tidak bisa tidur, Sus. Masih cemas. Oh, kenapa adik sampai tidak bisa tidur? Apa yang adik pikirkan? Saya kepikiran, Sus, karena kemarin saya sudah beberapa hari tidak masuk sekolah. Saya takut ketinggalan pelajaran. Makanya saya sampai kepikiran dan gak bisa tidur. Oh, seperti itu ya. Oke, baik adik Gina. Setelah suster mendengar keluhan adik Gina mengalami ansietas. Bagaimana jika kita berbincang sedikit agar adik Gina mengetahui lebih dalam apa itu ansietas dan cara mengatasinya? Waktunya kira-kira 30 menit dan tempatnya di sini saja. Apakah adik Gina bersedia? Bersedia, Sus. Oke, baik. Adik Gina merasa gelisah dan cemas karena sudah tertinggal pelajaran selama seminggu ini ya. Saat adik merasa cemas, apa yang kamu rasakan? Iya Sus, soalnya bulan depan saya UAS, saya takut nilai saya jelek. Jadinya saya tuh mikirin terus saya bingung, lemas, jantung saya berdebar-debar, dan keringat dingin. Sebelumnya Gina pernah mengalami kejadian seperti ini? Pernah Sus, waktu SMP saya pernah sakit, terus tidak masuk sekolah. Yang Gina lakukan saat itu apa? Saya pinjam catatan teman, terus saya meminta dia untuk mengajari saya Sus. Wah, baik sekali ya. Berarti dulu Gina pernah menyelesaikan masalah yang hampir sama ya? Suster yakin Gina bisa menyelesaikan kecemasan yang Gina rasakan saat ini. Iya, semoga saja bisa Sus. Oke, sekarang suster akan menjelaskan apa itu ansietas ya. Ansietas adalah perasaan was-was, khawatir, tidak nyaman seakan-akan terjadi sesuatu yang dirasakan sebagai ancaman. Penyebab gangguan kecemasan belum diketahui secara pasti. Namun, penelitian saat ini menunjukkan bahwa ada banyak faktor yang dapat menyebabkan kecemasan itu. Yang pertama ada faktor biologi. Contohnya itu seperti genetik, hormon, atau anatomi bagian otak. Selanjutnya ada faktor sosial budaya, terjadi dari ketakutan akan penolakan interpersonal. Dan yang terakhir dari faktor psikologis. Faktor psikologis ini hasil dari ketidakmampuan menyelesaikan masalah dan konflik yang terjadi pada masa anak-anak. Tanda dan gejala motoriknya seperti gelisah, bicara cepat, tremor, menarik diri, ataupun menghindar. Akibatnya itu dia akan menjadi tegang, nervous, takutnya berlebihan, gugup, dan sangat gelisah. Dan kognitifnya dia akan bingung, waspada berlebihan, tidak bisa konsentrasi, dan salah tafsir. Beberapa tanda dan gejala yang suster sebutkan tadi, apakah sesuai dengan keluhan yang adik Gina sebutkan? Iya benar Sus. Perlu adik Gina ketahui, gangguan kecemasan terbagi menjadi ada yang ringan, ada yang sedang, berat, dan juga panik. Pada ansietas ringan, seseorang ini masih bisa menyelesaikan masalahnya. Sedangkan ansietas sedang, persepsi seseorang pun menyempit. Lalu, kalau ansietas berat ini membutuhkan pengarahan untuk mengatasi ansietasnya. Dan terakhir nih panik. Jika seseorang sudah dalam keadaan panik, mereka itu akan kehilangan kendali. Lalu apa yang terjadi jika pasien mengalami seperti itu terus Sus? Saat seseorang mengalami ansietas individu ini akan merespon dengan adaptif atau maladaptif. Jika individu itu bisa mengontrol dirinya dan masih bisa merespon dengan normal, sehingga seseorang dapat bebas dari ansietasnya. Namun jika individu itu maladaptif atau respon tidak normal dan susah untuk mengontrol dirinya, jika tidak segera diatasi akan lanjut ke fase panik.
dari fase panik ini akan menyebabkan gangguan jiwa, Dik. Oh begitu sus. Lalu selanjutnya apa yang harus saya lakukan sus? Sekarang, suster akan mengajari teknik hipnotis 5 jari agar Gina bisa mengatasi kecemasan yang Gina rasakan ya. Apakah Gina bersedia? Bersedia sus. Oke, baik. Kalau begitu, Gina perhatikan suster ya. Lalu Gina mengikuti instruksi dari suster ya. Baik, kita mulai saja ya. Sekarang Gina duduk seperti ini. Relax saja ya. Lalu tangannya seperti ini. Pertama-tama Gina tarik nafas. Perlahan-lahan, lalu buang. Tarik nafas lagi. Buang lagi. Tarik nafas. Buang. Lalu sekarang Gina pejamkan mata Gina. Nah, sekarang Gina sentuh jari telunjuk dengan jari jempol. Kemudian Gina bayangkan pada saat Gina sehat. Tarik nafas. Buang. Nah, sekarang Gina sentuh jari tengah. Sambil Gina bayangkan Gina bersama orang yang Gina sayang. Tarik nafas. Buang. Kemudian Gina sentuh jari manis. Dan lalu Gina membayangkan Gina mendapat sesuatu hal yang Gina inginkan. Tarik nafas. Kemudian Gina sentuh jari kelingking. Sambil Gina bayangkan tempat yang paling indah yang pernah Gina kunjungi. Buang. Oke, boleh dibuka matanya. Nah, coba sekarang Gina praktikkan sendiri teknik hipnotis 5 jari yang tadi ya. Baik, sus. Baik sekali, kamu sudah melakukannya dengan benar ya, Gina. Terima kasih, sus. Bagaimana perasaan Gina setelah kita mengobrol dan mempraktikkan teknik relaksasi hipnotis 5 jari tadi? Saya merasa lebih rileks dan pikiran saya juga lebih tenang, sus. Oke, baik kalau begitu. Setiap Gina merasa cemas, suster minta Gina untuk melakukan teknik relaksasi cara ini ya. Baik, sus, nanti saya akan coba. Kalau begitu, sampai di sini dulu percakapan kita. Apakah ada yang ingin Gina tanyakan? Sepertinya tidak ada, sus. Kalau begitu, besok jam 8 saya akan kembali ke sini untuk mengecek kondisi Gina. Dan kita akan melakukan praktik ansietas yang lainnya. Apakah Gina bersedia? Bersedia, sus. Oke, terima kasih atas kerjasamanya ya Gina. Semoga Gina cepat sembuh. Kalau gitu saya pamit permisi. Assalamualaikum. Amin, sama-sama, sus. Waalaikumsalam.